Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi nih dengan saya, Devi Fitriani. Dalam video kali ini saya akan membedah sebuah film yang berjudul Hati Merdeka, atau yang lebih kita kenal dengan Merah Putih 3. Film Merah Putih 3 ini merupakan film yang bergenre fiksi sejarah dan merupakan sequel terakhir dari film trilogi Merdeka. Film ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dan Conor Elin dan dirilis pada 9 Juni 2011. Ada 5 pemeran utama nih dalam film ini, yang dimana kelimanya merupakan tentara gerilya. Yang pertama ada Lukman Sardi yang berperan sebagai Amir. Yang kedua ada Doni Alamsyah yang berperan sebagai Thomas. Yang ketiga ada Tengku Ribnu Wikana yang berperan sebagai Dayan Bisu. Yang keempat ada Darius Sinataria yang berperan sebagai Marius. Dan yang kelima ada Rahayu Saraswati yang berperan sebagai Senja. Nah, film ini mengambil latar belakang waktu pada masa revolusi awal, yaitu sekitar tahun 1948. Nah, sebelum memasuki ke awal alur film, kita akan melihat peristiwa-peristiwa bersejarah sebelum memasuki masa ini. Selanjutnya, kita memasuki ke awal alur film. Kita akan melihat adegan spionase yang dilakukan oleh Marius, Dayan, Senja, serta satu orang pasukan gerilya, di mana dalam spionase ini mereka melakukan misi untuk menduplikasi peta dari pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Panmuk. Latar belakang tempat dari misi ini yaitu di Yogyakarta. Nah, setelah mereka berhasil melakukan misi ini, mereka mendapatkan misi kedua, yaitu membunuh pasukan Kolonel Reimer yang berada di Bali. Namun Amir yang pada saat itu menjadi kapten menolak dan akhirnya mengundurkan diri jadi tentara. Lalu Amir bekerja sebagai guru sekolah dasar. Untuk kapten sendiri berpindah kepada Thomas. Pada akhirnya keempat tentara yang tersisa mereka melakukan perjalanan ke Bali dengan menyamar menjadi nelayan dan naik kapal yang diberi nama Hati Merdeka. Ketika di lain tempat, Amir merasa risau, yang pada akhirnya ia berangkat ke Bali dengan menumpang kapal nelayan. Ketika keempat tentara gerilya, yaitu Marius, Dayan, Thomas, serta Senja, hampir sampai di Bali, mereka dikepung oleh pasukan Belanda, dan ternyata nelayan serta awak di kapal tersebut membelot ke Belanda karena dibayar lebih mahal. Akhirnya terjadilah pertempuran laut antara pasukan gerilya, nelayan, serta pasukan Kolonel Reimer. Akhirnya keempat tentara tersebut meloncat ke laut dan berenang ke tepi pantai Bali. Ketika sudah sampai, mereka memasuki hutan dan menyelamatkan Dayu dari kekejaman Kolonel Reimer, yang pada akhirnya berakhir Marius ditusuk oleh pasukan Kolonel Reimer. Nah, keempat tentara ini ditambah oleh Dayu, mereka mencari pasukan Wayan Suta untuk mengobati Marius dan melakukan atau menyelesaikan misi yang didapatkannya. Ketika sampai ke kelompok Wayan Suta, Thomas bertemu dengan Amir yang ternyata sudah sampai lebih dulu. Pada akhirnya kelompok Wayan Suta serta pasukan gerilya melakukan misi untuk melakukan pemberontakan ke pasukan Kolonel Reimer. Nah, di mana mereka saling bahu membahu, saling menolong dan saling merencanakan misi yang baik untuk melakukan pemberontakan. Nah, dan terjadilah pemberontakan antara pasukan gerilya
dan pasukan Kolonel Raymer yang pada akhirnya Kolonel Raymer ditangkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam film ini. Yang pertama, tema. Film ini bertemakan perang kemerdekaan. Di dalamnya terdapat nasionalisme dan pluralisme. Nah, lalu latar belakang waktu yang digunakan dalam film ini yaitu masa revolusi awal, yaitu sekitar tahun 1948. Selanjutnya tempat. Latar belakang tempat dari film ini yaitu Yogyakarta dan Bali. Alur yang digunakan dalam film ini yaitu alur maju. Sudut pandang yang digunakan dalam film ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Nah, lalu untuk penataan musik dalam film ini sudah cukup bagus ya, sehingga menambah kesan, yaitu menambah rasa kita ketika melihat adegan pemberontakan. Lalu yang selanjutnya mengenai penokohan. Penokohan dalam film ini itu sudah cukup baik. Yang pertama ada Amir yang diperankan oleh Lukman Sardi, di mana Amir ini mempunyai kepribadian yang halus dan bijaksana. Lalu ada Thomas yang diperankan oleh Doni Alamsyah, di mana Thomas ini mempunyai kepribadian yang emosional dan pembalas. Lalu ada Dayan yang diperankan oleh Tengku Ribnu Wikana, di mana Dayan ini merupakan seorang yang bisu karena pada film sebelumnya lidahnya dipotong oleh pasukan Belanda. Dayan ini mempunyai kepribadian yang penyabar, bijaksana, santun, serta dewasa. Lalu ada Marius. Nah, Marius ini diperankan oleh Darius Sinataria, di mana kepribadiannya yaitu suka bikin onar, pemabuk, dan juga sombong. Lalu ada Senja yang diperankan oleh Rahayu Saraswati, di mana Senja ini mempunyai kepribadian sebagai sosok perempuan yang pemberani. Lalu ada Melati, istri Amir yang diperankan oleh Astrid Nurdin, di mana Melati ini selalu mendukung keputusan suaminya dan mempunyai sikap yang bijaksana. Lalu ada Dayu yang diperankan oleh Ranggani Puspandaya, di mana Dayu ini mempunyai kepribadian sebagai sosok perempuan yang pemberani, memiliki tekad serta berjiwa penolong. Dan yang terakhir ada Wayan Suta yang diperankan oleh Nugi. Nah, sosok Wayan Suta ini mempunyai kepribadian sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Nah, selanjutnya langkah apa saja sih yang dapat kita ambil dalam film ini? Banyak sekali ya teman-teman nilai yang dapat kita ambil. Yang pertama bahwa kita harus percaya keajaiban dari sebuah doa. Yang kedua bahwa sikap saling menghargai dan saling mengerti dibutuhkan dalam menghadapi keberagaman. Yang ketiga, kita harus saling menghormati, saling bertoleransi dan menghargai, ya seperti tadi, menghargai kepercayaan orang. Lalu yang keempat, ketika kita memiliki tujuan yang sama, maka bekerja samalah, karena kita akan terasa lebih mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kelima, kita harus menghargai jasa para pahlawan, karena kebebasan kita saat ini atau kemerdekaan kita saat ini berasal dari hati para pahlawan, yaitu hati yang ingin merdeka. Lalu yang terakhir, kita harus tetap saling tolong menolong. Lalu langkah konkret apa yang dapat kita ambil? Nah, sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan dan calon pendidik, langkah yang dapat kita ambil yaitu dengan kita harus tetap berdoa kepada Allah. Apapun situasinya, kita harus percaya bahwa doa-doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua, untuk menghargai jasa para pahlawan kita harus menghormati keberagaman, yaitu menjaga kesatuan Indonesia, saling bertoleransi, berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu, baik itu ras, suku, agama, ataupun apapun. Kita harus tetap saling tolong menolong, dan kita dapat mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak didik kita, bahwa tidak apa berbeda, tidak buruk
perbedaan itu tidak buruk, keberagaman itu tidak buruk, tapi keberagaman itu indah. Nah, sekian bedah film dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.